Shalom Elohim Bishem Hamasya. Bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti, pasti, pasti. Selamat bertemu dalam renungan pagiku, ragiku, bersama Pendeta Najarudin dalam topik puasa. Saudara-saudara, apakah puasa itu? Siapa yang berpuasa? Bagaimanakah puasa dan apa makna serta tujuannya? Matius pasal 6 ayat 16 sampai ayat 18. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu, cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapakmu yang di surga di tempat yang tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Orang-orang yang berpuasa di dalam Alkitab pada periode ataupun pada episode yang lalu kita membahas tentang puasa menurut Esther dan orang Yahudi. Puasa menurut Mordekai dan orang Yahudi. Hakikat puasa bagi bangsa Yahudi pada saat itu adalah mereka ingin selamat dari pemusnahan yang dirancang oleh Haman, salah seorang petinggi raja di kerajaan Ahasveros, dan dia sangat mempunyai kuasa yang luar biasa. Namun Tuhan membalikkan, di mana Haman sendiri dia digantung dan orang Israel, orang Yahudi berbalik untuk melawan. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, kita membahas yang berikutnya adalah Yesus berpuasa. Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam. Matius pasal 4 ayat 1. Maka Yesus dibawa Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Saudaraku yang saya kasihi, yang berpuasa ini Yesus. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, dan kemanusiaannya itulah yang berpuasa. Hakikat puasa bagi Yesus adalah agar dapat mengalahkan iblis, agar dapat mengalahkan cobaan. Kita tahu bahwa dalam kitab Matius, setelah 40 hari 40 malam, Yesus menjadi lapar dan iblis mencobainya. Jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Apakah menurut saudara Tuhan dapat mengubah batu menjadi roti? Bisa, gampang. Bahkan tidak usah batu dari yang tidak ada menjadi ada pun Yesus bisa. Tetapi mengapa Yesus tidak mengubah batu menjadi roti? Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan. Kalau Yesus menuruti perkataan iblis, maka Yesus tunduk. Iblis bos, Yesus jadi anak buah. Maka Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari firman Allah. Lalu tahap berikutnya, iblis mencoba Yesus lagi. Tahap berikutnya, iblis mencoba Yesus lagi sampai sekurang-kurangnya 3 kali, dan iblis kalah. Dan Yesus menang. Jadi Yesus ingin secara kemanusiaannya ingin menang atas cobaan iblis, dan Yesus ingin supaya mengawali pelayanannya, maka Yesus berpuasa. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Demikianlah sekilas puasa menurut Tuhan Yesus.
Jadi saudaraku, apabila kita berpuasa, minyakilah kepala kita, kemudian wajah kita dibersihkan dengan baik, bila perlu berdandan, tidak usah menunjukkan muram muka kita seperti orang marah, seperti orang yang sedang sedih. Tidak usah, biasa-biasa saja, kata Tuhan Yesus. Dan puasa itu bukan kewajiban. Puasa itu adalah keperluan. Ada nuansa apabila kamu berpuasa. Saudaraku, keperluan kita. Jika kita memang memerlukannya, maka ayo kita berpuasa. Saudaraku, orang Farisi, bagaimana mereka berpuasa? Nantikan episode berikutnya. Kami mahasiswa STI, periode saya waktu saya sekolah atau saya kuliah di Jogja pada tahun 1986 sampai 1991, kami diwajibkan puasa 1 kali 1 bulan pada hari Kamis. Dan banyak terlaksana, tapi ada juga yang gagal. Walaupun memang itu diwajibkan oleh institusi, tapi di dalam Alkitab tidak diwajibkan untuk berpuasa. Mengapa institusi STI itu mewajibkan mahasiswanya berpuasa 1 kali sebulan? Nah, untuk melatih kedisiplinan kerohanian, untuk melatih tubuh kita ini agar tidak dimanjakan. Nanti kalau masuk pelayanan, kalau kekurangan, sudah terbiasa berpuasa dan akan mengajarkan kepada jemaatnya supaya jemaatnya pun dilatih untuk berpuasa. Jadi puasa bukan kewajiban, tetapi itu keperluan. Nah, saya merasa perlu untuk mengajarkan jemaat berpuasa. Saat saya memimpin satu jemaat, setiap Jumat Agung biasanya kami puasa, latihan berpuasa. Tidak makan 1 kali, tidak makan siang, dan kami melaksanakannya dengan baik. Nah, nanti di gereja PB Mazmur Seborang, gereja yang masih sedikit orangnya, saya sudah mengumumkan di awal tahun bahwa kita akan berlatih, berpuasa, merendahkan diri. Coba merenungkan penderitaan Tuhan Yesus, di mana darahnya tercurah untuk menghapus dosa-dosa kita, untuk menebus jiwa kita. Demikianlah renungan pagiku atau ragiku secara khusus puasa. Dan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam untuk mengalahkan iblis, untuk masuk ke dalam pelayanan. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Bersama Yesus ada masa depan. Bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti, pasti, pasti.